Halo semuanya, perkenalkan aku Timothy Subekti dengan NIM 1822163 dan pada hari ini aku akan mempresentasikan tentang digital watermarking yang telah aku buat dengan bahasa pemrograman Python. Sebelum aku menunjukkan hasil project aku pengen memberikan introduction tentang apa itu digital watermarking. Jadi digital watermark itu adalah data tersembunyi yang diintegrasikan ke dalam media digital untuk menegaskan kepemilikan dan melindungi hak cipta. Nah, berfungsi tidak hanya sebagai sarana proteksi, tapi juga sebagai alat pencegahan pembajakan dan verifikasi keaslian. Jadi jika ada dua orang yang bersengketa tentang terhadap kepemilikan suatu media digital, maka nanti pada di pengadilan watermark ini bisa menunjukkan identitas asli dari si pemilik tersebut. Nah, teknik yang digunakan dalam proses watermarking ini itu melibatkan penambahan pola, noise, pseudorandom ke gambar asli berdasarkan sebuah kunci yang ditentukan oleh pengguna. Nah, nanti kunci ini itu bisa berupa seed dan juga nanti ada faktor yang namanya faktor K yang bakal menjadi bisa menjadi faktor yang akan mempengaruhi kualitas gambar maupun juga kualitas atau keterbacaan dari si watermark tersebut. Nah, dan presentasi kali ini tuh saya akan mendokumentasikan hasil demonstrasi bagaimana teknik ini diterapkan dalam coding dengan bahasa Python dan mengilustrasikan langkah demi langkah proses embedding watermark ke dalam gambar digital. Nah, kita langsung masuk aja ke dokumentasinya. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah import library. Di sini saya mengimport 3 buah library, yaitu PIL atau Python Image Library, kemudian import NumPy sama Matplotlib untuk menampilkan gambar nantinya. Nah, kemudian awal-awal kita akan mendefinisikan image-nya dan value. Di sini saya pakai Google Colab. Jadi valid file gambarnya saya masukkan ke Google Colab dan path dari gambar tersebut aku masukkan ke variabel image path. Kemudian di sini ada faktor K atau faktor tadi yang mempengaruhi dari keterbacaan watermark dan juga kualitas di gambar. Nah, kemudian kita akan masukkan gambar menjadi grayscale. Nah, di sini tuh saya menggunakan tadi PIL ya untuk membuka image, kemudian dikonversi menjadi grayscale dengan namanya tuh di sini mode L, convert L. Ini convert L-nya mengubah gambar awalnya RGB jadi grayscale gitu. Nah, setelah itu gambar tersebut akan diubah menjadi array nanti. Nah, kemudian dipastikan dulu nih apakah gambar tersebut sudah dalam mode grayscale itu dengan menggunakan if else ya atau pengkondisian jika image array.shape-nya itu dengan 3. Jadi di sini tuh gambar asli itu akan memiliki 3 dimensi ya karena warnanya RGB, sedangkan untuk grayscale itu punya 2 dimensi, width dan height. Nah, jika gambar masih dalam mode RGB, maka dilakukan perkalian dot antara 3 kanal pada array image dengan koefisien konversi RGB dengan grayscale. Kemudian kita akan generate pseudorandom pattern di sini dengan menggunakan fungsi random dari NumPy. Dan juga kita masukin seed di sini. Ini angka seednya itu bebas, tapi di sini aku definisikan aja 0. Nah, fungsi seed ini nanti akan menghasilkan pola watermark yang berurutan sama gitu. Nah, kemudian pada watermark pattern akan dibuat array yang memiliki size sebesar ukuran gambar asli yang terdiri dari nilai angka 1 dan -1 yang dipilih secara acak. Nah, kemudian kita akan menanamkan watermark ke dalam citranya. Gimana caranya? Jadi kan tadi kita punya image array ya yang dari NumPy. Nah, itu akan ditambahkan dengan K tadi ya, faktor K tadi dikalikan dengan watermark pattern. Nah, watermark pattern tadi itu isinya array sebesar image size yang nilainya tuh antara -1 atau 1 yang secara random. Nah, kemudian kita pastikan dulu pixel gambar yang diberikan watermark berada pada rentang 0 sampai 255. Karena dalam format gambar 8 bit grayscale, nilai pixel itu dapat berkisar dari 0 hitam hingga 255 tubuh. Nah, kenapa harus dipastikan dulu? Karena jadi pada proses-proses sebelumnya itu nanti tidak berada gambar itu pixelnya akan berada pada rentang yang lebih dari 0 sampai 255.
Sementara kita mau menyesuaikan dengan format si grayscale ini yang berkisar pixelnya dari 0 sampai 255. Nah, kemudian kita konversi kembali array numpy menjadi objek gambar. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada watermark image as type np.win ini. Itu akan mengkonversi si array watermark image tadi ya sebelumnya. Ini watermark image tadi menjadi array tipe data 8 bit unsigned integer. Nah, kemudian watermark pattern dikalikan 125 tambah 127,5 ini akan yang di sini nih akan mengubah watermark pattern yang awalnya hanya berisi nilai 1 dan 1 menjadi rentang nilai 0 sampai 255. Dan kemudian akan dikonversi menjadi array data 8 bit ini ya, as type tadi, dan 8 bit unsigned integer. Nah, terakhir dari array yang telah diolah tersebut akan dijadikan kembali menjadi objek gambar dengan menggunakan salah satu function dari fill, yaitu image.propArray. Nah, ini juga dengan original image tadi. Dari tadi image array kita ubah menjadi array tipe data 8 bit unsigned integer, kemudian kita ubah kembali tadinya bentuknya array menjadi image dengan menggunakan function dari library fill. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan citra. Di sini tuh aku akan menggunakan modul matplotlib. Maka ditampilkan gambar dengan ukuran lebar 18 inci dan tingginya tuh ini bukan 16 ya, tapi ini harusnya. Nah, jadi di sini ada image show, ada set title. Di sini si mapnya gray berarti dia grayscale. Dan di sini ada set title, nanti akan menunjukkan judulnya. Nanti akan terlihat saat saya akan mendemonstrasikan kodenya gitu. Nah, dari hasil ini akan dihasilkan tuh sebuah temuan. Jadi kalau kartu tuh seperti ini. Ini adalah watermark sinyalnya yang dihasilkan. Kemudian ini adalah watermark image-nya. Mungkin kalau faktornya itu masih 1, itu nggak begitu kelihatan ya embed dari watermark ini ke dalam sini. Kalau kita lihat sekarang ke K10 mungkin udah agak sedikit terlihat ya, agak sedikit kasar gitu ya, agak ada elemen-elemen dari watermark sinyalnya ke dalam sini. Nah, kemudian saya coba lagi mengkalikan 10 dari K yang sekarang yaitu K100. Nah, sekarang agak cukup terlihat ya bahwa watermark sinyalnya tuh semakin terlihat, dan tentu saja ini akan memperburuk kualitas dari gambar yang diberikan watermark itu. Nah, jadi dari hasilnya itu ditemukan sebuah konklusi bahwa semakin kecil nilai faktor K, maka akan semakin sulit untuk dideteksi keberadaan dari watermarknya. Sementara artinya kalau semakin kecil nilai faktor K-nya karena watermark itu sulit dideteksi, maka akan semakin baik untuk mendekati nilai atau dari kualitas gambar aslinya. Sementara kalau kita lihat semakin besar nilai faktor K, maka watermark-nya akan semakin mudah dideteksi karena semakin terlihat gitu ya. Nah, karena watermark-nya semakin terlihat, maka akan semakin buruk atau jauh dari kualitas gambar aslinya gitu. Mungkin untuk presentasinya sekian. Kita akan masuk ke demonstrasinya. Oke, jadi di sini ini adalah kode saya akan coba langsung run. Nah, ini untuk yang nilainya tuh di sini saya masukin K-nya 1, maka akan dihasilkan seperti ini: original image, watermark image, dan juga watermark image gitu ya. Nah, di sini saya juga menggunakan save image, jadi mungkin kita akan bisa lebih terlihat. Oke. Nah, semakin lihat ini grayscale-nya, ini watermark sinyalnya. Ini watermark image-nya. Nah, karena faktornya masih kecil, maka nggak begitu terlihat untuk watermark-nya ya. Nah, sekarang kita coba untuk nilai K yang mungkin nilainya bisa 50 kali ya. Kalau 10 agak sedikit kurang kelihatan. Atau 30 lah ya. 30.
Lihat, mungkin udah agak sedikit kelihatannya agak sedikit bergerigi gitu mungkin terlihatnya, atau bisa kita bilang agak kasar ya gambarnya karena watermarknya ini udah masuk ke sini. Nah, coba kita lebih dekat untuk watermark image-nya. Nah, kalau di sini udah mulai agak kelihatan ya watermarknya di embed gitu di dalam sini. Nah, sekarang kita coba nilai yang lebih gede. Itu misalnya tadi 100 ya. Oke, sudah. Oke. Nah, semakin terlihat ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat watermark image-nya, nah semakin terlihat tuh. Jadi dia akan merusak dari gambar aslinya nih kalau semakin besar. Oke. Jadi mungkin segitu dulu aja untuk presentasi saya kali ini tentang digital watermarking. Semoga teman-teman terbantu. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, dan jika kalian terbantu dengan channel kami, kalian bisa subscribe channel kami. Oke, segitu aja dari saya. See you, bye bye.